Senang banget Beauty Talks hari ini presented by White Balance dan menghadirkan seorang pria untuk pertama kalinya di episode kita untuk berbincang-bincang bersama nih. Tentunya. Aduh, ya. senang Lama banget. ya kita gak ketemu. Iya, lama banget bersama dengan Rusman Hakim. Oke, halo. Hai. Aduh, dan pastinya kalau misalnya di Instagram aku ngeliat kamu kayak cucok banget nih ya kan. Iya, beda ya kalau aslinya ketemu kayak gini langsung hinyainya kelihatan kalau istilah Sundanya ya. Asli bener. Asli Sunda ya? Asli Dirimu Sunda, asli asli Sunda. Sunda. Dan akhirnya kamu emang aku lihat di sosial media tuh kamu kayak post gitu. Post gitu ya. Foto-foto. Aktivitas tuntutan peran. Oh, tuntutan peran. Tuntutan peran dan tuntutan endorsan biasanya. Seperti itu. Seperti itu ya? Karena mereka udah bayar dan mau nggak mau kan kita harus mau bawain produknya untuk ditampilkan di feed saya. Oh gitu. Itu. Jadi kamu tuh adalah selebgram, influencer atau gimana nih kamu awal karirnya? Awal karirnya saya itu kebetulan gini Mia. Gue itu kan aktif di bidang budaya, khususnya dulu Bidang budaya? Iya, pemain angklung lah. Angklung instructor, iya. Dirimu main angklong? Iya, angklung instructor. Nah, waktu itu dimulai dari tahun 2018. 2018. Dan rame-ramenya itu tahun 2019. Nah, disitulah mulai banyak orang yang tahu, mulai banyak orang yang kenal, terus mulai Rusman nih gitu ya? mulai Rusman apa nih. namanya? Kayak ngirim-ngirimin barang dan lain sebagainya. Oke. Terus itu kan pas awal mulanya itu nggak tahu nih barang harus digimanain ya. Mereka kayak minta foto, yang ngasih barangnya ya udah gua ambil deh gitu kan tanpa mikirin pundi-pundi yang masuk deminya. Ya udah ada barang, ada apa gua foto, ya udah gua dapat barangnya udah seneng. Oh iya, Nah, oke. seperti itu sih. Dan Mulai akhirnya berlanjut sampai di 2021 ini. 2021. Mungkin sekarang agak menurun sih karena pandemi. Oh iya sih 2020 betul. mungkin ya pas masih rame ya. Oke, tapi kalau main angklung itu Main angklung masih sampai sekarang. masih ya sampai sekarang. Dan apakah pernah waktu pas lagi main angklung kayak gitu bertemu dengan pacar, jodoh atau apa gitu? Mungkin salah satu perjalanan kisah cinta saya ke belakangan yang sempat hancur di Desember kemarin. Aduh jadi curhat ya. Karena aku pengen tahu gitu perspektifnya kan gini masalahnya. Kalau cewek-cewek kadang tuh insecure yang kayak aduh gue belum nikah, aduh gue ini, aduh gue punya pacar toksik apa segala macam. Tapi ternyata ini ada cowok juga yang emang perspektifnya bahwa gue juga ada masalah soal percintaan kayak gitu. Ada ya. Di bulan apa Desember? Desember. Jadi sebenarnya Desember itu tanggal apa namanya Wah, ya? sampai tanggalnya juga tahu. Harusnya tanggal 21 Desember kemarin 21? itu merupakan 21 Desember. Oke. Kemarin merupakan puncak di mana gue itu bisa mengakhiri masa lajang gue. Iya. Wow. Ya sebenarnya keputusan itu juga gue ambil istilahnya gara-gara keinsecurean pasangan gue sendiri yang kasarnya ya udahlah gue itu sekarang pacaran sama lu bukan cuman buat cinta-cintaan monyet anak muda pada umumnya, tapi di sini gue pengen bener-bener ke langkah yang serius di mana waktu juga coba untuk ngajak lagi ngobrol dia lebih serius. Oh oke. Iya sampai kita juga ya di Instagram udah bener-bener saling lempar tempat gitu kan foto ini nih WO-nya ini. Serius? Udah sampai kayak gitu? Iya. Oke. Dan ternyata yang namanya bukan jodoh lah dia juga istilahnya ngambil komitmennya sendiri untuk ingin mengakhiri masa lajangnya. Ya udah apa boleh buat. Akhirnya gue yang galau sendiri Kak. Akhirnya galau sendiri ya. Tapi aku pengen tahu nih awal mulanya sampai pada akhirnya ini awal mulanya kalian ketemu tuh kayak gimana sih? Awal mula ketemu mungkin itu dari sosial media juga. Dari sosial media, Instagram. Waktu itu kita ada project bareng itu bulan puasa. Kayak kita gini ya? Iya sama kayak gini. Nah pada waktu itu bulan puasa ada project bareng itu waktu itu ada project amal lah sama teman saya juga influencer di Kalimantan waktu itu. Nah awalnya itulah kita ada ngobrol-ngobrol dulu gitu kan. Ya sebagai teman lah awalnya kan. Berawal dari situ. Nah sampai kesini-kesininya kita makin nyaman, makin gitu kan. Terus kita obrolan juga udah nggak biasa lagi, kita ngobrolnya udah perihal masa depan. Karena dia sendiri dia yang mulai untuk ngobrolin tentang masa depan. It's okay, katanya dia ya umur udah nggak muda lagi nih. Umur gue udah waktunya menikah karena teman-temannya sendiri udah menikah bahkan udah ada yang punya anak. Ya oke. Di sini gue selaku cowok juga yang yang ada di dekat dia waktu itu. Ya kalau misalnya lo emang benar-benar serius mau ya ke jenjang pernikahan atau it's okay. Ayo gitu. Gue udah tantangin ya ayo gitu kan. Ayo akhirnya. Padahal yang meminta adalah si ceweknya. Dan itu ceweknya kayak meminta itu berdasarkan insecure-nya dia bahwa teman-temannya udah pada nikah dan sudah punya anak. Udah punya anak. Terus kayak dia juga mungkin ngelihat
faktor keluarga juga yang nanya kapan nih nikah. Itu biasanya terus ya kayak gitu ya. Tapi kalau terus akhirnya dia cerita semua sama kamu. Cerita semuanya tentang kisah dia sebelumnya dengan pacarnya, terus dengan keluarganya, terus teman-temannya semuanya cerita. Pas kalian ngobrolin soal masa depan tuh apa aja sih yang diobrolin? Yang pertama, dia udah ingin yang namanya berhubungan serius, yaitu langsung ke pernikahan. Terus kita juga ngomongin sampai karir ketika nikah gimana. Terus sempat ngomongin juga untuk setelah nikah itu kita akan jalanin apa nih? Kita konten bareng yuk ataupun apa itu sudah sempat diomongin. Nah, cuman ya nyatanya bukan jodoh dan mungkin dia sudah menemukan sosok yang lebih daripada gua. Kasarnya lebih daripada gua, dan akhirnya dia memilih orang istilahnya yang udah dia lebih worth it dibanding si Rusman gitu kan. Nah udah gitu kan, dan itu gue malah yang jadi insecure sekarang. Gue jadi berpikir ya udahlah, nanti aja gue nikah, nggak sekarang dulu, gue kejar karir dulu, gue mapan dulu, nanti gue baru nikah. Yang penting keluarga dulu sama diri gue sendiri dulu yang gue bahagiain saat ini. Jadi dirimu sampai pada akhirnya bulan Desember kemarin gak jadi nikah. Di pihak cowok pun ada rasa insecure. Tentu ada rasa insecure. Insecure-nya sebelah mana nih? Apakah jadi kayak merasa ditolak atau kamu seperti apa nih perasaannya? Nih, kalau gue sendiri sih, ya gini ya. Kenapa gue insecure? Yang pertama, ya dimana gue udah menetapkan hati. Iya betul. Untuk, ya gue Desember nikah nih. Oh Desember nih, oke. Terus gue juga harus mikirin karir gue itu kayak gimana nih nantinya gitu kan. Sampai bener-bener ya berusaha untuk mempersiapkan semuanya, dan tiba-tiba dari si pihak orang yang gue sayang, ceritanya kan, orang yang bener-bener gue anggap udah bisa, gila nih orang udah bener bisa nerima gue nih ataupun apa gitu kan, dan tiba-tiba dia mutusin awalnya secara sepihak, awalnya mutusin secara sepihak dan dia jalan istilahnya sama yang lain, dan alasannya itu istilahnya sangat gimana ya? Ya unik juga gitu, nggak masuk di akal. Awalnya dia itu kayak minta izin lah, oh gue izin ya mau ngisi buat event model di waktu di Karawang. Iya, kebetulan model, influencer juga. Nah dia mau jadi model di Karawang sama Purwakarta waktu itu kalau nggak salah. Dan itu ada pasangannya karena mereka itu bakal jadi pengantin ya di sana katanya kan. Dan tiba-tiba ya waktu terus berjalan, kenapa nih komunikasi nggak begitu bagus atau kenapa, dan seperti itulah. Tiba-tiba mereka ternyata udah ya jalan sendiri, dan mau nggak mau gue kan yang harus legowo. Dan kemarin ya sempet bahkan si cowoknya sendiri, karena waktu itu gue pernah ngontak si mantan gue ini kan, sebenarnya ngontaknya juga itu cukup simpel sih, karena gue lihat kalau dari statusnya insecure itu masih terlihat. Apa tuh? Karena dia tuh ya kapan nikah ataupun apa, kok nggak dilamar-lamar sih, kok nggak apa, itu kayak kode untuk pacarnya. Nah waktu itu kan gue komen kayak kenapa sih kok belum kok jarang bareng sekarang, belum diseriusin ya atau apa. Tiba-tiba si cowoknya langsung kontak gua, dan itu emang bener-bener marah, kayak nuntut, kayak cemburu gitu aja gitu kan pastinya. Ya udah gua nggak masalah, gua cuman ngejelasin ya cuman sebatas itu, dan udah lost kontak sama sekali sekarang. Oke, sekarang udah lost kontak udah sama mereka berdua nih. Tapi apakah kepercayaan diri kamu akhirnya menurun setelah ada kejadian ini, atau kayak gimana sih? Ada nggak perasaan kayak gitu? Kalau awal-awal lihat dari kepercayaan dirian, iya. Seorang cowok kan maksudnya di depan mata cewek tuh harus harga diri tuh tinggi. Harga dirinya tinggi gitu kan. Harus kayak nih gue gitu. Karena aku selalu melihat kamu tuh seperti itu gitu, kayak enggak kok gue kuat kok, gue ini kan cowok harus kayak gitu. Tapi apakah ada sisi lemahnya gitu, sisi insecure-nya gitu? Kalau misalnya insecure-nya gue sendiri mungkin lebih nggak yakin untuk memulai kembali dari awal. Seriusan itu. Sebagai seorang cowok, jadi kamu pun ada rasa untuk ada. Nggak mau deh, kayak belum dulu deh Ntar deh kalau misalnya gue udah yakin, gue udah kasarnya udah benar-benar mapan, udah benar-benar gue punya pegangan yang bisa gue pede untuk melanjutin, oke gue maju. Tapi kalau misalnya untuk saat ini, karena mungkin basic sakit hati juga sebelumnya, bukan cewek doang yang sakit hati kan, cowok juga bisa. Cuman bedanya gue sendiri ya nggak sampai, kalau cewek kan udah nangis-nangis dia kabur ataupun kemana, kalau gue nggak sampai segitunya ya. Istilahnya cuma ngegerutu sendiri aja, kok bisa sih kayak gini, gue udah yakin udah apa, terus gue juga udah cerita ke orang tua juga udah yakin, udah tahu, bahkan gue juga sama orang tuanya dia itu kayak udah bener-bener komunikasi juga, kan udah lumayan deket lah, kayak bahkan kayak video call malam-malam ataupun apa, di sini kita udah ngobrol, udah kayak bercandaan, udah apa, dan ya berakhir ya begitu aja, gila.
kok bisa kayak gini ya. Bahkan setelah gue lepas dari dia, yang gue beratin itu bukan apa namanya si mantan pasangan gue ini, tapi keluarganya dia juga. Iya betul, karena kita tuh kan menikah itu sebenarnya nggak hanya dari pasangan ya, maksudnya kita dengan pasangan, tapi kita dengan keluarganya pasangan, dengan keluarga kita, apakah cocok atau tidak, tapi ternyata belum jodoh ya. Belum jodoh lah. Nah, terus kan gini, kalau misalnya aku tuh kalau ini sebagai perempuan ya, perspektif cewek ya, kalau aku sih betul kata Rusman tadi, kalau perempuan galau, sakit hati tuh nangis gitu kan ya, udah menangis, cari teman buat curhat, cari teman untuk mengeluarkan isi hati unek-unek gitu. Apakah kalau cowok tuh emang cuma menggerutu doang atau gimana? Apakah seorang pria juga sebenarnya boleh-boleh aja kok menangis atau apa gitu? Ada nggak sih dari perspektif cowok tuh untuk sebuah kegalauan ini? Untuk kegalauan ya, mungkin kata galau untuk gue sendiri ya kayak misalnya cerita ke orang ataupun apa, ya ada gitu. Cuman itu kayak ke teman terdekat ataupun ke keluarga biasanya gue. Biasanya cerita ke nyokap atau ya ke sahabat terdekat gue cerita, gue lagi ngalamin gini-gini nih. Cuman udah sebatas itu. Kalau cewek kan itu bisa kemana-mana kan, bisa rame kemana-mana. Kalau gue sebatas itu doang. Dan kalau misalnya nangis, ya jujur gue pernah nangis. Cuman pernah. Karena gini, cowok tuh jarang loh mau mengakui bahwa dia pernah menangis. Dan sekarang aku ketemu Rusman, kamu mengakui pernah sampai, maksudnya berarti itu sakit hati banget ya? Sakit hati banget dan gila ini kok bisa sih hal ini kealamin sama gue gitu kan. Dan dimana gue udah serius, terus udah kayak netepin hati buat dia, terus apa perencanaan pun udah jauh, dan gila gue diginiin gitu ya. Kayak kan cewek yang ngomongannya gue diginiin, itu semua kayak kebalik. Sedangkan dianya kayak adem ayem aja gitu kan. Kayak, kok bisa sih teman ya? Mungkin gue sebisa mungkin apa untuk nyembunyiin itu semua. Menyembunyikan itu semua. Pernah gak sih sampai benar-benar kependem banget, terus tiba-tiba kamu kayak boom aja kamu marah-marah gitu? Nah itu seperti yang gue bilang tadi, ya karena gue saking gak kuatnya untuk nahan itu, ya udah gue kayak marah jatuhnya, gila kok gue nangis, gila man lu cowok ngapain lu harus nangis gitu apa? Bener-bener. Iya itu kan stereotip orang kan bahwa cowok tuh nggak boleh menangis gitu, tapi ketika menangis ya itu kan sebenarnya adalah hal yang lumrah sebagai manusia ya, yang kayak gitu. Cuman gimana kamu untuk self healingnya kamu tuh gimana caranya? Di sana ya gue pertama gue kasih suggest untuk gue sendiri, diri gue sendiri, man ya udah ini bukan jodoh lu, makanya lebih baik lu diliatin sekarang, dia mesti jalan sama orang daripada suatu saat lu udah nikah udah apa dan lu dapat kabar dia jalan sama orang dan itu lebih sakit juga. Ya udah gue coba terima, terus gue juga coba ngobrol sama keluarga, terus keluarga juga coba kayak yang namanya nguatin gue, ya udahlah yang namanya jodoh mati hidup itu udah ada yang ngatur. Istilahnya sekarang tinggal Rusman aja istilahnya lebih dekat ke Tuhan, mungkin kejar karir ataupun apa, kalau emang sudah waktunya ya udah nanti juga ada. Dan itu sih emang benar-benar petua orang tua, petua orang tua yang benar-benar nguatin Rusman sendiri. Itu berapa lama tuh kamu bisa menguatkan diri kamu dari Desember itu sampai hari ini tuh kamu perlu self healing berapa lama? Apa mungkin sekarang masih proses atau gimana? Dan alhamdulillah sampai benar-benar kayak aku nerima itu nggak butuh waktu lama, kurang lebih sekitar 2 bulan. Tapi kayak yang namanya sakit hati itu masih kasuat-suat ya kalau istilah Sundanya, itu sampai sekarang pun masih ada. Masih ada ya. Jadi kalau aku tanya kayak gini masih suka aduh gitu ke-recall gitu ya. Masih cuman ya udahlah gitu kan, mau gimana lagi. Atau juga bukan jodoh dan bukan suatu hal yang buat aku pikirin lagi. Better ya gue sekarang pikirin karir dan lanjutin hidup gue aja gitu. Jadi kalau untuk pernikahan masih belum ya? Masih untuk saat ini belum, dan itu bukan patokan utama. Tapi kan ini waktu kemarin tuh udah pernah sempat mau jadi nih Desember. Berarti teman-teman udah pada tahu dong. Udah pernah tahu dan mereka juga udah kayak mempersiapkan. Nanti gue datang ini ya, pakai baju ini, pakai baju ini. Ya gue nggak berpikir sejauh itu gitu kan. Iya. Ya udahlah, yang penting kalian datang. Kenapa sampai teman-teman yang jauh juga kan sempat Desember ini insya Allah gue mau nikah nih. Lu datang ya gitu kan. Dan seperti udah. Sekarang kayak bingung ngejelasin juga ke mereka kan gimana. Itu yang mau aku tanyain. Sekarang apa yang kamu lakukan ketika teman-teman kamu yang udah pada tahu bahwa kamu akan menikah tadinya di bulan Desember 2020, terus sekarang nggak jadi nih?
terus kan mereka nanya, Man Tentunya. gimana Man gitu. Gila, dan itu malu banget. Apa perasaannya yang keluar Malu, adalah ya pasti malu, dan kita juga pasti bingung untuk menjawab apa kan. Cuman ya kesini-kesininya karena apa ya, itu juga bukan, kasarnya bukan salah di gua gitu kan, mungkin bukan salah di dia juga, karena intinya kita nggak cocok ya. Pas ini ya udah, gue cuman sampaikan ke teman-teman ya kita belum jodoh, dan ini ya kita belum cocok aja, mungkin ya suatu saat, mungkin Desember tahun depan. Biasanya gitu sih kalau secara candaannya sama teman-teman ya. Cuman ya satunya ngomong aja, ya nggak jadi cuy, karena masalahnya gini seperti yang disampaikan di awal gitu kan. Ya udah. Tapi kan gini, banyak, ada beberapa, nggak banyak ya, mungkin mostly ya, orang-orang pada pengen tahu kayak kenapa sih Man sampai nggak jadi gitu. Itu kamu kan secara tidak langsung jadinya ke suat-suat yang tadi ya. Kayak ke Riko kayak, udah deh lu gak usah nanya gitu. Kan biasanya kita gitu kayak, udah gak usah nanya kenapa gue gak jadi nikah, pokoknya udah gak jadi gitu. Pernah gak sih ada perasaan kayak gitu sampai akhirnya juga jadi kayak bete sendiri sama teman karena bertanya atau gimana gitu? Pernah gak ada rasa itu? Pastilah. Dan itu udah dan dimana gue juga di sini coba untuk menghadapin itu semua, ya udahlah gue jawab dengan sesantai mungkin sama mereka. Ya udah cuy, dimana ya gue belum jodoh sama dia, dan mungkin dia juga udah ada pilihan yang lain, ya sambil ngupahan diri lah istilah Sundanya ya, sambil benar-benar baik-baikin diri atau kenapa, ya udah ini bukan jodoh, dan mungkin suatu saat gue bakal nemuin yang lebih baik daripada ini. Dan salah satunya itu yang sering gue jawaban yang sering gue lontarkan sama teman-teman gue yang nanya sampai saat ini mungkin ya. Sampai hari ini juga kayak gitu ya. Tapi keluarga tetap support ya sampai hari ini. Alhamdulillah. Maksudnya kan biasanya ada yang kayak ya udah deh kalau misalnya nggak nikah sama ini sama yang lain aja apa segala macam, nggak ada yang kayak gitu. Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Ya, Jadi semuanya keluarga masih nyerahin ke gue. Ya gimana Rusman aja, kalau baiknya Rusman sekarang sendiri dulu, istilahmu kejar karir dulu, sok mangga. Tapi kalau misalnya memang ada jodoh suatu saat yang bisa terima Rusman apa adanya, utamanya terima keluarga, sok lanjutkan. Di sini mama dukung gitu istilahnya kayak gitu sih. Untuk alhamdulillahnya keluarga support ya. Tapi kan nih Rusman sebagai influencer di Instagram, apa Instagramnya? Rusman HKM. Nah, Instagramnya Rusman, nah itu dia Rusman HKM ya. Itu kan pasti netizen ya, followers kamu pasti bertanya-tanya juga dong, ya kan? Pernah ada nggak sih terlontar gitu, Kak kenapa sih kok nggak jadi married sama yang ini Kak gini lah? Atau nggak ada komen-komen apa gitu dari netizen? Gitu? Nah kebetulan Kak, untuk di sosial media ini, gue sendiri nggak pernah yang namanya untuk publish hubungan kita ya, paling sekali dua kali gitu. Sehingga istilahnya untuk netizen sekitar nggak begitu banyak yang tahu. Jadi total yang tahu hubungan kita apa rencana saya menikah itu emang benar-benar teman-teman dekat sama semuanya. para biotis ini ya? Iya sama para biotis ini, dan akhirnya gue cerita juga gitu kan. Akhirnya klarifikasinya di sini ya? Klarifikasinya di sini. Nah kurang lebih ya seperti itulah. Kalau misalnya dari netizen sendiri nggak ada sih kayak pertanyaan sejauh ini, kenapa sih lu nggak jadi kawin, kenapa sih lu putus sama si W ini gitu kan, kenapa sih lu nggak dilanjutin. Padahal bagus deh kalau misalnya kalian bikin konten berdua ataupun apa, itu emang bener-bener bisa undang masa banyak ataupun apa gitu kan. Ya udah alhamdulillah sampai saat ini nggak ada, paling cuma nanya ya tumben sekarang nggak pernah ada komen-komenan gitu kan. Tumben sekarang jauh ini karena jujur nggak semuanya tahu kalau aku emang get in relationship with her. Nah kayak gitulah. Cuman sejauh ini ya mereka taunya ya kita cuma dekat doang deh gitu. Cuman yang benar-benar tahu sampai ini kita mau nikah atau apa itu teman-teman dekat. Apakah itu juga sudah kamu setting di Instagram bahwa kamu tidak akan mengumbar hubungan personal kamu dengan orang lain atau gimana tuh? Bukan saya mau setting. Apa? Mungkin dianya sendiri yang pertama nggak siap untuk istilahnya dipublish. Dari dianya emang awalnya nggak siap gitu. Karena mungkin ya salah satunya dia juga punya urusan sendiri atau kontrak dengan suatu produk atau apa, sehingga ya udah kita nggak bisa untuk posting bareng, palingnya sekali story ataupun apa. Tapi kamu suka ini nggak sih jadi ngerasa kayak misalkan nih ngelihat di sosial media terus ada yang kayak video lagi pacaran apa segala macam, terus kamu jadi kayak bete sendiri, jadi sedih sendiri, pernah nggak sih ada perasaan kayak gitu? Sejauh ini enggak sih. Sejauh ini enggak? Karena basicnya kalau saya lihat orang ya udahlah gitu kan, mereka pacaran cuman ya udah cukup tahu, gitu kan. Mas ini nggak pernah kayak misalnya kalau cewek kan kayak kebawa nih, memori gue sama dia gue pernah kayak gini di tempat ini, ya udah gue kangen, gue nggak sampai kayak gitu.
Tapi nggak gitu ya, Nggak. akhirnya nggak gitu ya. Nggak. Tapi kalau menurut kamu nih setelah kamu disakitin atau nggak mungkin kalian berdua sakit hati ya? Aku nggak mau bilang bahwa salah satu pihak yang disakiti gitu, karena ini namanya juga hubungan ya. Kalau kita bahagia bareng, sakit bareng gitu ya. Tapi perspektif kamu jadinya untuk ngelihat seorang wanita tuh jadi kayak gimana sih setelah ada kejadian ini? Nah, setelah ada kejadian ini, perspektif saya melihat seorang wanita ya pasti ininya. Mungkin tidak, kalau misalnya untuk yang dekat dengan saya sendiri ataupun apa, nah di sini saya akan lihat jauh dulu dari, mohon maaf ya, latar belakangnya dia seperti apa. Bibit bebet bobot ya. Bibit bebet bobot ya Oke. pasti harus dilihat itu kan. Terus apa suatu hal lainnya lagi, ya bener dia itu yang pertama bisa nerima gue apa enggak. Oke. Salah satunya itu. Kalau kira-kira dia bisa nerima gue dengan apa adanya, dengan apa gitu kan. It's Yaudah, okay. yuk kita jalan Ayo gitu. kita jalan gitu. Tapi kalau untuk sekarang memang belum membuka Sekarang hati ya? belum sih, belum. Cuman kalau misalnya untuk mencari seorang wanita atau nggak melihat perspektif dari Rusman ke wanita tetap masih seperti itu dengan baik ya. Latar belakangnya seperti apa. Terus orangnya bagaimana, cocok apa enggak. Kalau umum mungkin ya. iya, umum tapi sebenarnya itu ya hal yang penting, ya kan? Tapi aku pengen tahu waktu pas dulu yang kemarin ya, yang nggak jadi married ini, kalian itu berarti deketnya beberapa bulan ya? Atau Mungkin hampir setahun ya. oh sampai setahun? Hampir setahun. Kalau kenalnya sih itu dari project dulu sebelumnya. Nah, cuman untuk jadinya itu ya bisa katakan cuma beberapa bulan. Oh oke, baik. Jadi untuk beberapa bulan akhirnya kamu memutuskan, Memutuskan, kalian berdua ini yang nah. memutuskan gitu ya? Cepet sih, makanya cepet Nah, tapi iya. udah ngena gitu kan. Itu dia, dan aku juga aneh sebelumnya. Karena kan kalau yang sebelumnya PDKT kita bisa sampai lama atau apa. Oh sebelum sama yang ini? Pernah tuh dulu? Pernah juga gitu kan PDKT lama, tapi sama yang ini tuh ya gila gue bisa secepat ini ya gitu kan. Dan dia juga emang benar-benar ngeyakinin gue itu karena yang pertama pengen hubungan yang lebih serius, terus pengen lanjut ke jenjang pernikahan dan lain sebagainya, dan ya nyatanya kita bukan jodoh lah. Dan gue nemuin lah suatu hal yang mungkin bikin gue sakit dan bikin dia sakit juga sih saatnya itu. Oke. Pelajaran apa sih yang bisa kamu ambil nih? Mungkin para beauties juga di sini ya pernah kayak gitu. Karena sebenarnya Rusman, aku pun di tahun 2011 pernah nggak jadi married. Pengakuan hostnya, Mia Yohana. Ternyata ya, Ternyata pernah. satu nasib kita. Satu nasib. Gue waktu itu pernah nggak jadi married 2011. Itu di Bandung harusnya ya. Itu kenapa kok jadi gue yang curhat, nggak apa ya? Karena apa ya, dari tadi Rusman bilang tuh kayak relate gitu sama aku. Dan aku yakin di luar sana juga yang lagi nonton dan lagi dengar pernah ada kejadian seperti ini. Kejadian pernah nggak jadi married gitu. Kalau aku tuh sudah sampai bayar gedung, catering. Jadi aku nggak jadi married itu H-min sebulan. Gila, untung gue nggak sampai kayak gitu juga sih. Enggak ya? Dia belum Enggak. sampai gitu ya? Kalau aku sampai kartu undangan udah jadi semua. Jadi itu bener-bener bikin traumanya tuh banget gitu. Tapi kalau misalnya, ini kan dari perspektif cewek ya. Kalau cewek tuh lebih ngerasain aku self healingnya lama. Aku lama banget self healingnya. Tapi kalau misalnya dari sisi cowok nih, apa sih yang bisa kamu yang kamu ambil dari kejadian ini dan sampai pada akhirnya kayak oke, gue harus maju lagi untuk karir gue lagi, karena kan dari tadi aku lihat kayak oke, gue harus self healing tapi gue udah tahu nih ke depan kemana. Nah waktu itu tuh aku tuh enggak. Waktu itu tuh enggak, aku sampai seminggu tuh diem di kamar gitu, aku tuh nangis. Mungkin sekarang bisa masih happy ya beauties ya. Aku sekarang happy tapi nggak tahu. Dulu bertahun-tahun aku tuh sampai bener-bener malu banget karena tetangga sampai nanya. Udah pada tahu. Iya, sampai undangan segala macam. Jadi kayak wah ini gila sih gitu. Dan ternyata kita dipertemukan, kita punya satu latar belakang pengalaman yang sama. Jadi buat para beauties bisa jadi pembelajaran juga gitu. Tentunya. Itu gimana sih caranya kamu tuh bisa, kamu self healing nih, kamu baru disakitin, tapi kamu bisa gitu kayak, oke, gue mau ngejar karir. Maksudnya ada tujuan. Kalau waktu itu tuh aku benar-benar stuck. Aku stuck banget gitu. Kalau kamu tuh gimana? Oke. Yang pertama yang mungkin alhamdulillah puji Tuhannya gue dikelilingin sama teman-teman yang solid sama gue juga. Terus kayak yang benar-benar mereka support gue, dan balik lagi tadi keluarga. Itu yang benar-benar ngebangkitin. Ya cuman pastilah yang namanya sakit hati itu pasti ada terus gitu kan. Kasuat-suat itu pasti ada terus. Cuman ini menjadi sebuah pelajaran berharga untuk gue. Ya di sini lu nggak bisa yang namanya terpuruk terus. Ya nggak sih? Karena ada suatu hal yang
lebih gede yang harus lu perjuangin. Dimana ada hidup lu dan keluarga lu istilahnya. Dan ya udah, daripada lu yang namanya galau-galauan gak jelas gitu kan. Terus lu kayak mikirin dia yang jelas-jelas apanya dia juga mungkin udah punya haluan sendiri. Ya udah sekarang lu pikirin hidup lu, istilahnya lanjutin karir lu, lebih berkembang lagi, improve lagi apa yang lu bisa. Come on, let's move on. Nah itu yang bener-bener nguatin gue untuk bisa bener-bener self healing itu lebih cepat mungkin ya. Iya benar. Tapi karena kalau aku nggak kepikiran. Waktu itu aku bener-bener kayak sedih banget. Terus kalau aku kan pikirannya itu duit udah keluar berapa, udah kayak gitu kan ada rugi gitu. Tapi ternyata lebih rugi kalau misalnya tadi yang Rusman bilang jangan sampai kita udah menikah terus malah pas pernikahannya jadi tidak bahagia gitu ya, kayak gitu. Jadi lebih baik kita melihat ke diri kita lagi, kamu mau apa tadi namanya berkembang lagi ya, mengembangkan diri, jadinya melihat karir dan keluarga. Bener sih, keluarga nomor satu ya. Tentunya. Karena para beauties kalau misalnya kamu pernah di dalam satu pengalaman yang kita nih sama-sama pernah gagal menikah ya, itu keluarga tuh bisa bener-bener yang tadinya apa namanya mungkin kamu kan kadang ada ya kalau misalnya di keluarga tuh kayak aku nggak suka sama mama aku karena cerewet, aku nggak suka sama papa aku karena ini. Tapi ketika ada yang jebret, ada kejadian kayak gini atau enggak mungkin kejadiannya apapun lah, mungkin bukan hanya gagal menikah saja, tiba-tiba satu keluarga jadi solid. Set, tiba-tiba gitu. Enggak, yuk kamu aku support gitu. Kamu adalah anakku, kamu adalah kakakku, kamu adalah adik aku. Jadi aku tuh ngelihat di situ bahwa dan di situ aku ngelihat bahwa keluarga itu nomor satu gara-gara kejadian itu. Benar. Jadi kita juga dengan suatu kejadian itu benar-benar bisa mempersatukan. Karena mereka berusaha untuk kasarnya ngontak. Rusman baik-baik aja. Rusman sebenarnya kenapa? Ataupun apa. Jadi mereka itu awalnya yang bisa katakan ya udahlah cuek-cuek ataupun apa cuman pengen tahu. Juga lu gimana sama dia? Biasanya gitu doang kan kalau misalnya saat kita masih bareng. Kalau sekarang oh iya kabarnya kamu udahan ya sama dia. Emang kenapa? Atau apa itu jadi lebih gimana ya? Lebih hindid lagi gitu rasanya. Emang bener kata Mia tadi, kita lebih gimana ya? Rangkulan dari orang-orang sekitar itu lebih kerasa. Iya. Yang gue rasa itu seperti itu sih. Jadi ketahuan gitu yang kayak oh ternyata dia tuh sayang sama gue gitu mau dari keluarga dari temen ya kan. Karena lingkungan itu ngaruh banget loh. Karena dulu mungkin aku salah pilih teman kali ya. Jadi yang dulu tuh yang kayak kenapa sih kok nggak jadi tapi maksud aku gini bukan salah pilih teman tapi mungkin banyak banget perbedaan perspektif orang sudut pandang orang itu beda-beda. Mungkin ada yang bilang kayak elunya sih jadi aja nggak jadi kawin. Ada yang gitu astaga Rusman aku tuh sampai kayak gitu. Jadi bener-bener itu stresnya tuh gila gitu. Apalagi aku perempuan ya. Jadi bener-bener pakai perasaan. Kalau kamu bisa dikombinasi dengan logika. Kayak gitu. Tapi menurut kamu ada nggak sih ketemu gitu ya perempuan ya yang menurut kamu dia tough banget gitu atau enggak seseorang cewek dari perspektif cewek nih ya, seorang cewek yang bisa kayak gitu juga yang kayak ini visioner, gue nggak mau pakai perasaan terus, mau pakai logika dan lain-lain. Itu sebenarnya ada nggak sih? Oke. Kalau misalnya ini gue ceritain temen gue sendiri mungkin ya. Nah, ada, jujur aja ada. Gitu. Dan gue juga nggak expect kalau dia itu bisa sekuat itu. Yang pertama dia itu emang ngejalanin hubungan kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Dan dia emang bener-bener dia ditinggal married. Ditinggal married juga? Ditinggal married. Dan dia itu bisa, oke, gue terima. Dan salah satunya dianya diundang. Hah? Gimana? Bayangin gak? Diundang. Dan dia bisa datang di Bandung. Diundang? Dia datang ke nikahannya dan dia masih bisa ngucapin, ya selamat ya. Selamat, semoga bahagia. Terus ke ceweknya juga kayak, titip ya. Oh dia suka ini loh, makanan favorit dia itu ini loh telur dadar ataupun apa. Gila gue pun sampai yang cowok yang ngedenger ceritanya. Kok bisa sih sekuat itu gitu kan. Kok bisa sih? Bahkan kalau dibanding sama gue lebih kuatan lu deh dibanding gue. Jangan-jangan kebalik lu yang cowok, gue yang cewek gitu kan. Kadang-kadang kebalik seperti itu. Pikirnya tapi itu emang benar-benar sekuat itu. Cuman ya balik lagi mungkin tadi ada aspek psikologis yang dia terima juga. Makanya sampai sekarang dia juga belum bisa kayak nerima kehadiran orang lain ke kehidupannya dia. Dia jadi lebih insecure untuk nemuin pasangan baru, walaupun ada yang ngedeketin dia juga itu jadi bener-bener dia pertimbangannya banyak. Jadi lebih ketat banget ya. Ketat banget. Soal itu ya. Ada lah pasti. Dan semoga juga kamu tetap ini kuat ya. dong.
Harus kuat. Karena kan cowok gitu kan ya. Iyalah, jadi seorang harus. cowok emang harus, mungkin tuh jadi, menurut kamu tuh tuntutan gak sih? Yang apa? Seorang cowok tuh harus kuat? Enggak. Tidak berarti lu seorang cowok lu nggak boleh nangis. Seorang cowok lu istilahnya nggak boleh curhat apa yang lu rasain. Terus seorang cowok lu nggak boleh yang namanya ngeluh. Menurut gua kalau misalnya lu di sini ngerasa sakit hati ataupun apa gitu kan. Walaupun lu cowok di sini, kalau mau cerita aja. Kalau mau nangis lu nangis aja. Kalau lu istilahnya mau mengeluh dengan apa yang lu rasain, ya lu ngeluh aja gitu. Yang penting emosi lu istilahnya tersalurkan. Salah satunya lu penting lu bisa tenang, it's okay. Selama itu nggak ngerugiin orang lain. Selama lu bisa ngebuat itu tenang gitu kan, ya udah jalanin. Mantap. Menurut gue kayak gitu sih. Istilahnya nggak ada salahnya cowok untuk nangis ataupun apa. Makanya gue waktu itu ya gue butuh nangis gitu. Walaupun di sini gue ngomong, man lu cowok lu nggak bisa nangis, lu harus kuat atau apa. Cuman ketika gue nahan yang namanya gila sakit ataupun apa, ya udah nangis aja. Ya cuman bedanya kalau cewek kan ketemu teman ataupun apa bisa wah ya gue cukup lah yang namanya di kamar sendiri. Jadi, terus sambil lebih tetap stay cool ya. tetap stay cool, sesatunya itu tetap elegan lah, tetap jaga kelakian dulu. Satunya itu dia. Tapi yang aku lihat di Instagram kamu, Aha. aku melihat beberapa bulan ini kamu juga lagi olahraga ya, berenang. Olahraga sih, berenang. Itu pas lagi berenang kayak gitu, apakah itu salah satu untuk self healing kamu juga atau gimana tuh? Salah satunya itu. Oke. Kita mengalihkan emosi kita untuk hal-hal yang lebih produktif. Salah satunya dengan olahraga, satunya renang, kadang gua futsal juga. Tapi untuk futsal pandemi ini kan betulnya itu masih dibatasi, nggak begitu banyak lapangan yang dibuka sini ya. Terus untuk hal-hal lain, kebetulan ada hobi lain juga yang gue jalanin, kayak gue seneng masak. Seriusan, gue seneng masak loh. Seorang cowok suka masak? Gue suka masak juga, gue suka masak. Terus untuk hal lain lagi paling gue di sini coba untuk ketemu teman lah, untuk sharing ke teman ataupun apa. Segala sesuatu ya entah itu ngobrolin bisnis, ngobrolin apa gitu kan. Atau ngobrolin kerjaan. Karena kamu tadi juga udah bilang bahwa yaudah deh sekarang fokus karir aja dulu dan fokus mengembangkan diri biar nggak tersuat-suat terus sama yang itu. Aduh, boleh dong gak sih satu wejangan deh buat para beauties nih dari perspektif cowok bahwa yang namanya kegagalan itu memang bukan suatu hal yang yang kayaknya tuh udah ini tuh the end of my life gitu. Itu bukan gitu. Boleh dong kasih wejangan buat beauties. Jadi untuk para beauties di sana yang mungkin pernah ngalamin suatu hal yang bikin sakit hati banget, bikin galau yang sampai berhari-hari, mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Apa bertahun-tahun? Sekarang saatnya kalian nggak 100% ngegunain istilahnya perasaan kalian, tapi di sini coba kalian juga sinkronkan dengan logika kalian bahwa semua itu nggak sesakit itu. Bahwa di luar sana banyak orang-orang yang bisa sayangin kamu lebih daripada sebelumnya, orang yang bisa nerima kamu lebih daripada sebelumnya. Dan sekarang isinya keep calm and keep enjoy aja sih. Oh, Udah gitu. keren banget. Aduh, thank you banget Rusman udah sama-sama. diundang ke Beauty Talks. Untuk pertama kalinya Beauty Talks itu mengundang Udah seorang cowok langsung ya? laki-laki. Iya, karena aku butuh perspektif dari cowok dong gitu. Karena dari kemarin kan kita cewek-cewek nih ngobrol gitu ya. Apalagi ternyata kita punya pengalaman yang sama juga. Tentunya. Sama-sama gagal married. Gila, gue langsung recall gitu tuh gak sih? Tadi pas ngobrol gitu kayak, ya gue gagal married. Cuma kayak, gue juga sih pernah gitu. Dan akhirnya gila kayak keinget lagi gitu iya, kan. keinget lagi, cuman akhirnya keinget tapi bisa lebih itu tadi Benar. legowo. Lebih ikhlas. Walaupun ikhlas itu sulit ya. Bener. Kalau ngomong tuh gampang sih. Makanya harus disinkronkan dengan logika Setuju. kita, perasaan kita. Jangan sampai akhirnya ketika kamu lagi galau itu jadinya kamu malah ke jalan yang tidak benar. Ya harus tetap di hal yang positif. Kayak tadi kamu kan akhirnya berenang, masak, terus kamu sama keluarga lebih dekat. Sama keluarga lebih dekat. Gitu ya, jadinya lebih positif lah gitu. Jangan sampai galaunya bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Galau menahun gitu ya istilahnya. Iya. Aduh, kalau misalnya gitu terima kasih banyak ya Rosman. Sama-sama, Mia. Udah Thank you datang juga. ke Hotel Fabu di Jalan Kebon Kawung nomor 32 Bandung. Thank you. Sama-sama. Yes, kalau misalnya gitu beauties, jangan lupa untuk subscribe, comment, and like ya. Dan jangan lupa juga untuk terus tontonin episode selanjutnya di Beauty Talks. Kalau misalnya kayak gitu, Mia Yohana pamit dan Rusman Hakim pamit juga. bye-bye. Bye-bye.